Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Arif Ihsan Khairuddin, Aufa Furaidah, yang ketiga Arafiqah Nur Ainun-Nisa, yang keempat Jihan Amelia Afifah, dan yang terakhir Az-Zahra Silmi Kafah akan mempresentasikan tentang variasi mortalitas dunia. Variasi mortalitas yang pertama, variasi mortalitas internasional. Yang kedua adalah variasi mortalitas beberapa negara. Variasi mortalitas internasional. Mortalitas dunia menunjukkan adanya variasi antar wilayah pada tahun 2013. IMR untuk dunia mencapai 37 per 1000 kelahiran hidup. IMR tertinggi terdapat di benua Afrika, yaitu dengan 64 per 1000 kelahiran hidup, dan yang terendah berada di Amerika Utara dan Eropa, yaitu 6 per 1000 kelahiran hidup. Amerika Selatan IMR-nya mencapai 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Utara dan Eropa. Benua Asia IMR-nya mencapai hampir 6 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika Utara dan Eropa. Benua Afrika IMR-nya mencapai hampir 9 kali lebih tinggi dibandingkan Amerika Utara dan Eropa. A. Mortalitas di Eropa Barat dan Amerika Utara. Negara yang tercakup dalam wilayah Eropa Barat dan Amerika Utara dilihat dari komposisi penduduknya tergolong berstruktur tua. Berarti proporsi penduduk usia tua, yaitu umur 65 lebih besar 10%, dan proporsi penduduk usia muda kurang dari 15 tahun kurang dari 40%. Tingginya proporsi penduduk usia tua akan menyebabkan angka mortalitas cenderung menjadi lebih tinggi. Proses kematian karena umur tua, walaupun memiliki perekonomian dan kualitas hidup yang tinggi. Eropa Barat merupakan wilayah benua Eropa dengan luas 427.702 mil yang meliputi 9 negara. Sedangkan Amerika Utara merupakan wilayah dengan luas 7.699.508 mil yang hanya terdiri dari 2 negara. Jumlah penduduk dan angka kematian kasar CDR di Amerika Utara dan Eropa pada tahun 2009. Bisa kita lihat wilayah Amerika Utara dengan jumlah penduduk 341 juta jiwa dengan jumlah kematian 2.728 CDR per 1000 yaitu 8. Yang kedua adalah Eropa Barat dengan jumlah penduduk 189 juta jiwa dengan jumlah kematian 1.701 dengan CDR per 1009. Yang selanjutnya adalah mortalitas di Eropa Selatan, Timur, Rusia, dan Jepang. Eropa Selatan, Timur, Rusia, dan Jepang dipandang sebagai negara-negara maju yang perkembangannya terjadi setelah Eropa Barat dan Amerika Utara. Angka kematian di wilayah ini pada umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah Amerika Utara dan Eropa Barat. Jumlah penduduk dan angka kematian kasar CDR di Eropa Selatan, Timur, Rusia, dan Jepang pada tahun 2009 bisa kita lihat pada tabel di bawah. Yang pertama, Eropa Selatan. Jumlah penduduk yaitu 155 juta jiwa. Jumlah kematian 1.395 dengan CDR per 1009. Yang kedua, Eropa Timur dengan jumlah penduduk 295, jumlah kematiannya mencapai 4.130 dengan CDR 14. Yang ketiga adalah Rusia dengan jumlah penduduk 141 jiwa, jumlah kematian mencapai 2.127 CDR yaitu 15 per 1000. Yang terakhir adalah Jepang dengan jumlah penduduk 127,6 juta jiwa, jumlah kematian mencapai 1.148,4 dengan CDR 9 per 1000. C. Mortalitas negara-negara miskin.
Banyak cara yang digunakan untuk menentukan suatu negara miskin atau tidak. Di antaranya menggunakan pendapatan per kapita. Yang pertama, negara Tanzania. Persentase penduduk yang hidup dengan di bawah $2 per hari ada 97. Lalu jumlah penduduk ada 43,7 juta jiwa. Jumlah kematiannya setiap tahun 655,5 ribu jiwa. Lalu CDR 15/1000. Yang kedua, Liberia. Persentase penduduk yang hidup dengan di bawah $2 per hari ada 95. Jumlah penduduk ada 4 juta jiwa. Lalu jumlah kematian ada 40.000 jiwa. CDR 10/1000. Yang ketiga, Haiti. Persentase penduduk yang hidup dengan di bawah $2 per hari ada 72. Jumlah penduduk ada 9,2 juta jiwa. Jumlah kematian ada 92.000 jiwa. CDR 10/1000. Lalu Bangladesh. Persentase penduduk yang hidup dengan di bawah $2 per hari ada 81. Jumlah penduduk ada 162,2 juta jiwa. Jumlah kematian 1.135,4 ribu jiwa. CDR 7/1000. Lalu yang terakhir Timor Leste. Persentase penduduk yang hidup dengan di bawah $2 per hari ada 78. Jumlah penduduk 1,1 juta jiwa. Jumlah kematian ada 9,9 ribu jiwa. CDR 9/1000. Selanjutnya, variasi mortalitas beberapa negara. Komparasi tingkat kematian antar negara penting dilakukan terutama dalam usaha melihat perkembangan pembangunan di negara bersangkutan. Yang pertama, Inggris. Negara Inggris pada tahun 2009 memiliki angka kematian kasar tertinggi dibanding negara Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan Singapura yang mencapai 9/1000 penduduk. Tingginya angka CDR ini dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk yang berusia lanjut. Seluruh penduduk secara alamiah pasti akan mengalami peristiwa kematian. Kemungkinan seseorang akan meninggal akan semakin besar dengan bertambahnya usia. Pada sisi lain, terdapat beberapa faktor penyebab kematian yang menjadi kesatuan utuh untuk dipahami secara bersamaan, yaitu dengan istilah yang disebut morbiditas. Di Inggris, penyakit peredaran darah, kanker, dan penyakit saluran pernapasan adalah kelompok penyakit utama yang menyebabkan kematian penduduk. Selama periode 2000 hingga akhir 2009, penyakit peredaran darah termasuk penyakit jantung dan stroke, kontribusinya terhadap tingkat kematian menurut umur mengalami penurunan, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing 40% dan 38%. Yang kedua, Amerika Serikat. Pada tahun 2009, total kematian yang terdaftar di Amerika Serikat adalah 2.437.163 kematian. Angka kematian tersebut 34.821 lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2008. Secara umum, negara-negara maju memiliki proporsi penduduk usia tua yang cukup tinggi, sehingga turut berkontribusi terhadap tingkat kematiannya yang tinggi. Pola kematian di Amerika Serikat bervariasi secara geografis. Variasi tingkat kematian secara geografis terjadi akibat perbedaan status sosial, ekonomi, komposisi ras dan etnis, serta perbedaan dalam resiko penyebab kematian khusus. Yang ketiga, Indonesia. Secara absolut pada tahun 2009, Indonesia tercatat hampir 1,5 juta penduduk Indonesia yang meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia keseluruhan pada tahun tersebut yang mencapai 243 juta,
diperoleh angka kematian kasar sekitar 6 kematian per 1000 penduduk. Tren angka kematian kasar 15 tahun terakhir dari tahun 1995 sampai 2009 menunjukkan pola peningkatan resiko kematian yang meningkat pada umur di atas 45 tahun. Dan yang paling signifikan terjadi pada kelompok umur 65 tahun, dari sekitar 30% di tahun 1995 dan 45% pada tahun 2009. Perbandingan proporsi penyebab kematian dari tahun 1995 sampai 2009 jika dikategorikan menurut 4 kelompok besar diperoleh hasil analisis trennya sebagai berikut. Yang pertama, kelompok yang mengalami tren menurun paling tajam adalah kelompok penyakit menular. Rata-rata turun sekitar 1% per tahun. Kelompok yang kedua, kelompok yang mengalami tren meningkat paling signifikan adalah kelompok penyakit tidak menular. Rata-rata naik sekitar 1,5% per tahun. Yang ketiga, kelompok gangguan perinatal atau maternal dan kelompok cedera relatif tetap. Selanjutnya Malaysia. Malaysia telah memiliki standar kesehatan yang relatif baik. Pada tahun 2009, harapan hidup waktu lahir telah meningkat menjadi 71,7 tahun untuk laki-laki dan 76,5 tahun untuk perempuan. Tingkat kematian kasar atau CDR Malaysia adalah 4,8 atau 5 kematian per 1000 penduduk. Cukup rendahnya CDR tersebut selain karena standar kesehatan yang dimiliki sudah cukup baik, hal ini juga dipengaruhi oleh komposisi atau distribusi umur penduduk yang tidak seperti negara-negara maju, misalnya Inggris dan Amerika yang bermasalah pada population aging. Tidak begitu banyaknya penduduk usia tua di Malaysia sehingga akan ikut berpengaruh terhadap angka kematian kasar yang rendah. Singapura adalah negara kecil dengan luas wilayah 712 km persegi. Total penduduk pada tahun 2009 sekitar 5,1 juta jiwa dengan struktur umur yang relatif muda. Hanya sekitar 9% dari jumlah penduduk yang berusia 65 tahun ke atas. Namun diproyeksikan akan menjadi 19% pada tahun 2030 mendatang. Masih sedikitnya proporsi penduduk usia lanjut turut berpengaruh terhadap tingkat kematian kasar yang relatif rendah. Keadaan seperti ini tidak sama dengan apa yang dialami negara-negara maju lainnya seperti Inggris dan Amerika. Angka kematian CDR Singapura hanya berkisar 5 kematian per 1000 penduduk. Kasus moralitas di Singapura juga tidak bisa dipisahkan dari beberapa faktor penyebab utama kematian. Kanker telah menjadi penyebab utama kematian sejak tahun 1991 dan pada tahun 2009 kanker menyumbang 20% terhadap seluruh kematian. B. Variasi struktur moralitas terbagi atas 3. 1. Struktur moralitas berdasarkan penyebabnya. 2. Struktur moralitas berdasarkan jenis kelamin. 3. Struktur moralitas berdasarkan musim. 1. Struktur moralitas berdasarkan penyebabnya. World Health Statistics Report 2013 dari WHO menyajikan mengenai beberapa penyebab kematian, diantaranya karena penyakit menular seperti diare, campak, malaria, pneumonia, penyakit tidak menular, penyakit yang disebabkan komplikasi kehamilan, dan hal-hal lain, serta kecelakaan kematian penduduk usia 30-70 tahun, terutama disebabkan oleh kanker, penyakit jantung, diabetes, dan kondisi pernapasan kronis. Dalam laporan tersebut juga disinggung beberapa sebab kematian yang menjadi indikator pencapaian MDGs seperti HIV atau AIDS, malaria, dan TBC. Berikut dalam tabel 7.5 dapat dilihat di perbandingan sebagian kematian di negara-negara yang memiliki disparitas perekonomian yang cukup tinggi. Tabel tersebut menunjukkan bahwa di Afrika Tengah, pada tahun 2008, penyebab kematian yang utama di antara penduduk semua golongan umur adalah lebih dari setengahnya karena penyakit menular.
Hal sebaliknya terjadi di Inggris pada tahun yang sama. Kematian penduduk untuk semua golongan umur sebagian besar disebabkan karena penyakit tidak menular. Secara keseluruhan, jumlah kasus penyakit yang menyebabkan kematian penduduk adalah jauh lebih besar di Afrika Tengah dibandingkan di Inggris. Berdasarkan laporan harian Kompas pada tanggal 12 Februari 2014, sekitar 1,3 juta penduduk Republik Afrika Tengah mengalami kelaparan. Fakta ini bisa menjadi indikasi akan tingginya tingkat mortalitas penduduk di negara tersebut di masa mendatang dan permasalahan tersebut tidak segera ditangani. Struktur perekonomian yang bertolak belakang di antara kedua negara yang diperbandingkan di atas merupakan alasan kuat dan klasik terjadinya disparitas dan variasi penyebab kematian tersebut. Negara-negara miskin lebih cenderung menghadapi penyakit infeksi parasit dan malnutrisi, sementara negara-negara kaya cenderung menghadapi penyakit bukan infeksi atau degeneratif akibat dari perubahan gaya hidup, sosial ekonomi, teknologi, kedokteran, dan perubahan lingkungan. Sementara itu, menurut Tukiran 2010, Indonesia mengalami polarisasi transisi epidemiologi, yaitu munculnya dua arah pola penyakit yang berbeda secara bersamaan. Berbagai penyakit infeksi parasit, malnutrisi belum sampai tuntas ditanggulangi, telah muncul pula penyakit degeneratif yang sulit untuk ditanggulangi. Fenomena tersebut tentu menambah permasalahan penanganan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan. Di negara-negara barat, hampir semua tabel kematian atau life table yang ada menunjukkan konsisten tentang kehidupan harapan hidup wanita lebih panjang dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian-penelitian tentang hewan juga menunjukkan hal yang sama hampir untuk semua jenis. Hewan jantan memiliki harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan yang betina. Periode 1990 sampai 2011, rata-rata usia harapan hidup saat dilahirkan untuk semua kawasan di dunia secara umum adalah meningkat. Namun, jika dilihat menurut jenis kelamin, peningkatan usia harapan hidup pada setiap kawasan tidak sama, terutama wilayah Asia Tenggara dan Afrika dengan wilayah-wilayah lainnya di dunia. Hal tersebut tentu tidak lepas dari keberhasilan pembangunan yang terrealisasikan di masing-masing kawasan bersangkutan. Namun, yang jelas secara umum, rata-rata angka harapan hidup wanita di semua kawasan terdapat variasi. Dunia lebih panjang dibandingkan dengan pria. Pada tabel menunjukkan adanya variasi peningkatan usia harapan hidup saat lahir menurut jenis kelamin di beberapa kawasan. Peningkatan usia harapan hidup yang lebih tinggi untuk pria terdapat di kawasan Amerika, meningkat 5 tahun untuk pria dan 4 tahun untuk wanita. Europe meningkat 4 tahun untuk pria dan 3 tahun untuk wanita. Dan kawasan Eastern Mediterranean meningkat 8 tahun untuk pria dan 7 tahun untuk wanita. Sementara peningkatan harapan hidup untuk wanita hanya terdapat di kawasan Southeast Asia, meningkat 7 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk wanita. Di kawasan Afrika dan Pasifik Barat, usia harapan hidup baik pria maupun wanita peningkatannya tidak mengalami perbedaan. Masing-masing 7 tahun untuk Afrika dan 6 tahun untuk kawasan Pasifik Barat dalam rentang waktu 1990 hingga 2011. Untuk dunia, peningkatan usia harapan hidup pria lebih tinggi dibandingkan peningkatan usia harapan hidup wanita. Namun demikian, secara keseluruhan, rata-rata usia harapan hidup perempuan untuk semua kawasan masih lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup pria. Banyak penelitian tentang manusia yang didukung oleh penelitian tentang hewan yang menunjukkan adanya perbedaan biologis antara pria dan wanita yang menyebabkan mortalitas pria lebih tinggi, sehingga harapan hidupnya lebih rendah dibandingkan wanita. Peristiwa kematian secara umum selalu didahului oleh morbiditas atau kesakitan atau penyakit. Penyakit yang diderita manusia terakumulasi dalam waktu tertentu yang akan menyebabkan kematian. Munculnya penyakit terutama dipengaruhi faktor eksternal seperti iklim. Dengan demikian, iklim sangat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung. Terlepas dari kemampuan manusia beradaptasi dan kemampuan akal manusia, efek iklim terhadap manusia sama dengan efek iklim terhadap makhluk yang lain. Keunggulan manusia dari makhluk lain adalah kemampuan akalnya untuk mengubah lingkungan hidupnya. Dalam jangka pendek, memang manusia masih bisa bertahan karena kemampuan
otaknya tersebut. Akan tetapi pada lingkungan yang ekstrim, manusia tetap tidak akan mampu hidup meskipun dibantu otaknya. Selain suhu ekstrim dingin juga menyebabkan morbiditas dan mortalitas tinggi. Di negara-negara 4 musim, penduduk yang tidak memiliki rumah atau penduduk yang karena miskin tidak memiliki rumah dan pemanas yang memadai mengalami berbagai penyakit yang dapat mematikan. Efek langsung suhu dingin sering terjadi pada orang-orang yang terjebak di salju untuk waktu beberapa lama. Jika di suhu panas terjadi heat stroke, pada suhu dingin terjadi frozen pit. Manusia juga mati kedinginan karena sirkulasi darah khususnya ke otak terhambat. Secara ringkas, berbagai literatur dan studi yang telah diteliti oleh para ahli, baik di tingkat universitas, pemerintah, maupun lembaga internasional seperti WHO telah membuktikan bahwa banyak penyakit yang berkaitan erat dengan iklim. Kejadian sakit dapat dipengaruhi iklim secara langsung seperti heat stroke, frozen pit, dapat juga dipengaruhi oleh perkembangan vektor pembawa penyakit. Banjir ketika musim hujan dan kekeringan ketika musim kemarau berkaitan dengan suplai air bersih dan bahan makanan yang pada gilirannya mempengaruhi kesehatan manusia. Dampak terakhir dari pengaruh kesehatan adalah kematian. Terkait dengan tingkat kematian dunia, memperlihatkan adanya suatu variasi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lainnya. Faktor-faktor penyebab dominan dari kematian tersebut teridentifikasi antara lain sanitasi yang buruk dan kurangnya pemeliharaan kesehatan. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1960, tingkat kematian negara-negara di dunia secara umum mengalami penurunan. Penurunan yang tajam terjadi di negara-negara sedang berkembang, sementara di negara-negara maju, penurunan yang terjadi relatif kecil. Hal tersebut karena pada tingkat mortalitas yang sudah rendah, penurunan akan sulit terjadi. Sebaliknya, jika mortalitas masih tinggi, penurunan mortalitas yang terjadi menjadi cukup tinggi. Di negara-negara barat, penurunan mortalitas yang terjadi rata-rata hanya sebesar 1,44. Bahkan, untuk Taiwan terjadi peningkatan mortalitas. Sementara di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, Guatemala, dan Chili, penurunan mortalitas yang terjadi sangat tinggi melebihi 100%. C. Variasi angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah mencapai umur tertentu atau umur tepat dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka harapan hidup waktu lahir atau umur 0 tahun berarti rata-rata tahun kehidupan yang akan dijalani oleh seorang bayi baru lahir. Angka harapan hidup umur 10 tahun berarti rata-rata tahun kehidupan yang masih akan dijalani oleh mereka yang telah mencapai umur 10 tahun. Angka harapan hidup atau expectation of life pada suatu usia secara umum dapat digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan tingkat sosial ekonomi suatu wilayah. Dalam hal ini, yang umum digunakan adalah angka harapan hidup waktu lahir atau yang diistilahkan dengan life expectancy at birth. Di negara-negara sedang berkembang, rata-rata angka harapan hidup waktu lahir adalah 40 tahun, sedangkan di negara-negara maju adalah 70 tahun. Di Indonesia, berdasarkan analisis terhadap hasil sensus penduduk tahun 2000, angka harapan hidup waktu lahir adalah 65,43 tahun, laki-laki 63,45 tahun, dan perempuan 67,30 tahun. Asumsi yang digunakan dalam hal ini adalah tingkat kematian pada tahun 1980 sampai 2000, penurunannya sesuai dengan kecenderungan dalam periode 1967 sampai 1979. Selain itu, level of mortality diasumsikan naik 1,2 setiap 5 tahun, sehingga angka harapan hidup naik dari 55,30 tahun pada tahun 1981 sampai 1985 menjadi 63,45 tahun pada periode 1996 sampai 2000.
Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan IMR. Jika memperhatikan sebarannya di dunia, IMR tertinggi berada di benua Afrika dan terendah berada di benua Eropa. Sebaliknya, angka harapan hidup penduduk tertinggi berada di benua Eropa dan terendah di benua Afrika. Angka harapan hidup perempuan di dunia secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat di seluruh belahan dunia, baik di Amerika, Eropa, Asia, Afrika, maupun Oseania. Pada gambar di samping adalah sebaran angka harapan hidup di dunia tahun 2011. Berikut adalah daftar negara menurut angka harapan hidup saat lahir. Data di bawah ini didasarkan pada perkiraan CEO World Factbook pada tahun 2011. Angka harapan hidup dunia tercatat sebesar 66,57 tahun atau 64,52 tahun untuk laki-laki dan 68,76 untuk perempuan pada tahun 2009. Negara-negara dengan angka harapan hidup yang rendah seperti Eswatini, Angola, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Afrika Selatan, Namibia, Zambia, Malawi, Republik Afrika Tengah, Mozambik, dan Guinea-Bissau mempunyai tingkat HIV/AIDS yang tinggi dengan prevalensi pada orang dewasa sekitar 10 hingga 38,8%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.